Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar MANO Lutful Ulum Pasucen Teranggal Padi menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Semoga kita senantiasa mendapat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, sehingga orang lain memahami ajaran-ajaran Islam, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kemudian ajaran Islam ini menjadi peradaban yang dominan atau yang mainstream, yang membawa kerahmatan, membawa keadilan, dan membawa kesejahteraan lahir dan batin kepada seluruh umat manusia. Karena visi besar ajaran Islam adalah membawa kerahmatan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmah, menjadi penebar kasih sayang, penebar kebahagiaan kepada seluruh alam. Para pemirsa yang berbahagia, mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain dalam konsep Islam dinamakan dengan dakwah atau mengajak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Yang pertama dengan hikmah. Guru kami Ki Haji Isamuddin Hadzik, cucu Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari Tebu Ireng, menjelaskan hikmah ini dengan al-qudwah al-hasanah, dengan keteladanan yang baik, dengan contoh yang baik. Karena contoh atau keteladanan adalah hujjah yang tidak mungkin diingkari, karena orang akan melihat secara langsung bagaimana pengamalan atau implementasi dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mau'izah hasanah, dengan tutur sapa yang baik, dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik, bukan nasihat yang justru membuat lari orang, tetapi nasihat yang menggugah kesadaran orang, nasihat yang mendorong orang untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Baru yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, menyampaikan argumentasi agama secara rasional kepada orang lain, argumentasi ilmiah yang menggugah dan menambah keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, 3 cara dakwah yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, supaya di dalam mengajarkan Islam menghindari cara-cara kekerasan, menghindari cara-cara anarkisme, menghindari cara-cara yang fundamentalisme atau yang radikalisme. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu bil hanafiyati samha." Bu'itsu bil hanafiyati samha. Bil hanifiyati samha. Aku diutus, kata Nabi, dengan 2 sifat. Pertama, hanifiyah, agama yang condong kepada kebenaran, jalan yang lurus. Yang kedua, as-samhah. Samhah artinya adalah kemurahan, artinya adalah kelapangan, artinya adalah anugerah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan ciri agama yang selalu dekat kepada kebenaran, dan agama itu disampaikan dengan cara yang lapang, dengan cara yang toleran, dengan cara yang moderat, dan jauh dari cara-cara yang dibenci oleh umat manusia. Allah menegaskan tentang pentingnya dakwah yang lembut, dakwah yang moderat, yang toleran di dalam firman-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, sebab Allah memberikan kasih sayang kepada engkau Muhammad, engkau bisa berdakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang penuh dengan sopan santun, dengan cara yang penuh dengan kelapangan. Kalau kamu keras, kalau kamu kasar dan keras hati, maka orang-orang akan lari dari kamu. Maka ampunilah mereka, mohonkan ampunan Allah kepada mereka, ajak mereka bermusyawarah. Dan ketika kamu sudah punya tujuan tertentu, sudah menetapkan tujuan tertentu, maka berserah dirilah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Para pemirsa yang berbahagia, sudah waktunya Islam datang di Indonesia dengan cara yang ramah, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, dengan cara-cara yang empatik, dengan cara-cara yang humanis, yang memanusiakan manusia. Teladanilah cara dakwah Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan ulama-ulama yang telah berhasil melakukan islamisasi di Jawa ini, khususnya dengan cara-cara yang lemah lembut, dengan cara-cara yang menghargai budaya lokal, dengan cara-cara yang memanusiakan manusia, sehingga orang berduyun-duyun dan berbondong-bondong masuk Islam, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran, tetapi dengan ketertarikan, dengan penuh empati, sehingga Islam Indonesia yang dibawa Wali Songo berhasil menjadikan umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang ramah, umat Islam yang penuh dengan kasih dan sayang, dan umat Islam yang punya toleransi yang tinggi kepada agama lain. Semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lemah lembut, yang sopan santun, pribadi-pribadi yang mengajak kepada jalan Allah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.